Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. OTW. Kamu bisa pergi nanti. Bab 3008 sampai bab 3009. Ye Chong dan Zhou Yutong menghabiskan seharian penuh berbelanja di luar. Ketika mereka kembali ke rumah pada malam hari, Ye Chong membawa paket besar dan kecil, hampir menguburnya. Zhou Yutong, sebaliknya, sangat cantik, hanya memegang secangkir teh susu di tangannya. Dia melepas sepatu bot kulitnya yang tinggi dan berkata dengan wajah bahagia, "Ye Chong, cepat bawa barang-barangmu ke kamarku. Aku ingin melihat syal yang kubeli hari ini, rasanya agak kecil." Zhou Yulu dan Cai ketika Daofen melihat Tuan Ye yang bermartabat, yang kini menjadi anak pembawa tas Zhou Yutong, dia tercengang dan menatap Zhou Yutong dengan marah. Zhou Yutong tidak peduli, dia menyapa mereka dan membawa Ye Chong ke kamarnya. Melihat penampilan kedua orang itu, Cai Xiangu mendengus dengan tidak senang. Ye Chong melemparkan barang-barang itu ke kamar Zhou Yutong dan bersiap untuk pergi. "Mengapa kamu pergi?" Zhou Yutong bertanya. Ye Chong berkata, "Saya ingin pergi ke Taman Dongsan." "Oh, saya hampir lupa, kamu akan bertarung di malam hari, kan?" Zhou Yutong sangat senang berbelanja hari ini sehingga dia melupakannya. Mendengar nada suara Zhou Yutong yang agak tidak senang, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan kembali sebentar lagi." "Hah, ayo pergi. Siapa yang peduli padamu?" Zhou Yutong berkata, "Awalnya aku ingin untuk mencoba baju renang yang baru dibeli. Saya meminta Anda untuk mengevaluasinya. Lupakan sekarang, lebih baik saya melihat ke cermin sendiri." Mendengar ini, mata Ye Chong langsung berbinar. "Tidak, saya bisa pergi nanti. Kenapa bukankah aku harus mengevaluasinya untukmu terlebih dahulu?" Melihat senyum jahat Ye Chong, Zhou Yutong mendengus dan mencubit perut Ye Chong. Ye Chong mengerang kesakitan, dan didorong keluar oleh Zhou Yutong. "Pergilah dengan cepat. Tidak ada yang akan peduli padamu. Kamu akan dipukuli sampai mati." Meskipun Zhou Yutong mengatakan ini, Zhou Yutong tahu betul bahwa hanya Ye Chong yang bisa mengalahkannya. Tidak mungkin orang lain mengalahkan Ye Chong sampai mati dengan mengorbankan orang lain. Ye Chong tersenyum pahit lalu meninggalkan keluarga Zhou. Sebelum pergi, Ye Chong menyapa Zhou Yulu. Zhou Yulu meminta Ye Chong untuk kembali dan menginap di sini pada malam hari. Cai Xiangu, di sisi lain, memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Akan lebih baik jika orang-orang seperti ini tidak muncul. Setelah Ye Chong meninggalkan rumah Zhou, hari sudah gelap. Zhoujia Villa terletak di pusat kota, tempat yang tenang di tengah hiruk-pikuk. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat jalan-jalan yang sibuk tidak jauh dari sana. Lampu depan mobil berubah menjadi aliran cahaya, menyeberang jalan. Ye Chong mengusir mobil sport merah Zhou Yutong dan menuju ke Taman Dongsan. Meskipun Ye Chong mungkin lebih cepat berjalan ke sana, masih membutuhkan banyak energi dalam kondisi terluka, jadi mengemudi masih lebih hemat biaya. Ye Chong mengendarai mobil sport, melaju di jalanan di malam yang gelap, terus-menerus bola-balik. Sekitar setengah jam kemudian, mobil sport Ye Chong berhenti di pintu masuk Taman Dongsan. Taman Dongsan terletak di lahan baru yang belum dikembangkan di pinggiran timur Luzhu. Meskipun pemandangan tamannya bagus, biasanya hanya ada sedikit orang di sini karena transportasi yang tidak nyaman. Pada malam hari, lingkungan sekitar gelap, dan sebuah bangunan hanya dapat dilihat dari kejauhan.
dan sebagian besar lantainya gelap dan tidak berpenghuni. Taman Dongsan tidak memiliki gerbang, hanya pintu melengkung dengan pelat besi di atasnya. Pada pelat besi tersebut tertulis 4 kata Taman Dongsan secara berurutan. Pintu melengkung ini terlihat seperti monster dengan mulut terbuka di kegelapan. Di dalam taman bahkan lebih gelap, bahkan tidak ada lampu jalan. Dan tidak ada tempat berteduh di semua sisi, sehingga angin di taman menjadi sangat kencang. Berdiri di pintu masuk taman, Anda dapat mendengar suara mendesing. Ye Chong pertama-tama memarkir mobil sportnya di tempat terpencil di mana tidak ada yang bisa menemukannya, lalu berjalan ke pintu, melihat ke dalam sebentar, lalu masuk. Tempat di mana dia membuat janji dengan Fatih pada siang hari berada di tengah taman. Di sana terdapat sebuah telaga, dan kini terdapat lapisan es yang tebal di atas telaga tersebut, sehingga orang tidak akan kesulitan untuk menginjaknya. Ye Chong datang lebih awal, tapi dia tidak pergi ke tempat yang disepakati. Sebaliknya, dia datang ke pinggiran taman dan diam-diam berjalan mengelilingi taman mencarinya. Dia ingin melihat apakah ada orang yang mengintip. Selama ada seseorang, itu adalah orang yang pergi ke rumah Zhou Yutong tadi malam. Kurang dari 10 menit kemudian, saya mendengar suara keras di pintu masuk taman. Beberapa van berhenti di depan pintu, dan kemudian lebih dari 30 orang keluar dari sana. Bos, di sini, anak itu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia berani bertengkar denganku. Ye Chong mendengar suara pria gemuk berminyak dari sebelumnya. Sial, kalau kamu memilih tempat yang teduh, aku harus menamparnya 2 kali, tegur kakak laki-laki tertua pria gendut itu. Pria gendut itu dengan cepat berkata, ya, tampar dia sampai mati. Kemudian, sekelompok orang masuk ke taman dengan kekuatan besar dan berjalan sampai ke es danau di tengah taman. Begitu sekelompok orang ini datang, seluruh taman yang sunyi menjadi hidup. Dilihat dari kejauhan, kita bisa melihat sekelompok kepala berwarna gelap dengan banyak percikan api yang berkelap-kelip, membuatnya sangat hidup. Ye Chong mengabaikan orang-orang ini dan terus mencari pria berkulit hitam. Segera, waktu yang ditentukan tiba. Kelompok Fatih menunggu lama, tapi Ye Chong masih belum muncul. Apa-apaan, anak itu datang? Cuacanya sangat dingin dan aku kedinginan di sini. Apa-apaan ini? Aku harus menendangnya 2 kali, umpat bos. Pria gemuk itu berkata dengan cepat, ya, kita hanya perlu menidurinya, tapi dia harus kembali. Bagaimana seseorang yang berpura-pura menjadi saingan bisa kembali? Mereka tidak tahu bahwa Ye Chong sedang mencari di kegelapan taman saat ini. Setelah beberapa menit, Ye Chong akhirnya melihat sosok. Pria itu bersembunyi di balik pohon besar, mengenakan pakaian hitam dan menyatu di malam hari. Harus dikatakan bahwa orang ini sangat pandai menyamar. Jika Ye Chong tidak memiliki mata dewa naga dan dapat melihat di malam hari, dia mungkin tidak menyadarinya. Tapi Ye Chong berjalan sangat ringan dan diam-diam datang ke belakang pria itu tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangannya, meraih leher pria itu seperti ayam, dan mengangkatnya. Yang terakhir tiba-tiba dikendalikan oleh Ye Chong dan terkejut. Ketika dia ingin berteriak, dia menemukan bahwa dia hanya bisa membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ternyata Ye Chong mencubit titik akupuntur lawan hingga tak mampu mengeluarkan suara. Pihak lain menatap Ye Chong dengan mata ngeri. Ketika dia menemukan bahwa orang yang menangkapnya adalah orang yang ingin dia awasi, dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Itu kamu tadi malam, kata Ye Chong.
Nada suaranya sepertinya bukan sebuah pertanyaan. Di bawah momentum tirani Ye Chong, pihak lain langsung mengakuinya dan mengangguk. Izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu memata-mataiku? Ye Chong bertanya. Ya, seseorang membayar saya untuk memantau Anda dan melaporkan keberadaan Anda, kata pria berbaju hitam, dan dia menemukan bahwa dia dapat berbicara lagi. Siapa? Ye Chong bertanya. Siapa yang mengirimmu untuk mengikutiku? Dia orang barat, dan namanya adalah pemburu Paus Johnson. Pria berbaju hitam itu berkata. Johnson? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan. Ye Chong tidak tahu banyak tentang para master veteran barat itu. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, saya tidak tahu, saya hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Johnson ini, Anda hanya ingin saya memperhatikan setiap tindakan Anda, bergerak, jangan tersesat, ya. Ye Chong mengangguk, memiliki tebakan kasar di benaknya. Kemudian, dia meninggalkan pria berbaju hitam itu ke samping. Ye Chong bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap karakter kecil seperti pria berbaju hitam. Lalu, Ye Chong menoleh dan melirik sekelompok orang gemuk di danau di tengah taman melalui hutan lebat. Dia mencibir, lalu berbalik. Setelah Ye Chong meninggalkan taman, dia mengemudikan mobil Zhou Yutong kembali dan mengabaikan Fatih dan yang lainnya. Pria berbaju hitam menunggu sampai Ye Chong berada jauh sebelum dia berani menunjukkan kepalanya dengan tenang. Saat ini, dia mendengar gelombang makian tidak menyenangkan datang dari tengah taman di kejauhan. Apa-apaan, bocah nakal ini? Jangan biarkan aku menangkapnya. Dia menipuku untuk datang ke sini dan membeku selama setengah jam. Aku hampir mati kedinginan. Keluar menjadi pengecut. Kamu memperlakukannya seperti manusia. Dasar bajingan, umpat pria gendut itu. Fatih dan kelompoknya menunggu setengah jam hidup di taman gelap dengan ventilasi dari semua sisi, tetapi tidak melihat jejak Ye Chong sama sekali. Semua orang membeku seperti anjing. Kakak laki-laki yang memimpin dengan marah menamparkan pria gendut itu 2 kali. Pria gendut itu hanya bisa mengertakkan gigi dan mengutuk generasi ke-18 Ye Chong di dalam hatinya. Namun, Fatih juga cukup terkejut. Pengalaman penyerangan pagi ini membuat Fatih sangat jelas bahwa Ye Chong sangat ahli. Kalau tidak, Fatih tidak perlu mencari begitu banyak orang untuk membantunya. Tapi yang tidak kuduga adalah Ye Chong tidak datang. Faktanya, Ye Chong tidak muncul, yang dianggap beruntung bagi kelompok orang ini. Mereka hanya kedinginan di musim dingin. Jika mereka dikalahkan oleh Ye Chong, mungkin akan jauh lebih buruk dari ini. Kemudian, Ye Chong kembali ke rumah Zhou. Zhou Yutong sedang berkemas untuk memberi penghormatan kepada Yidali besok. Ketika dia melihat Ye Chong kembali, dia segera membawa Ye Chong untuk mengemas barang-barangnya. Keduanya merapikan hingga tengah malam. Chai Xiangwu, di sisi lain, memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Bagaimana mungkin tidak pantas bagi pria dan wanita sendirian di ruangan yang sama di tengah malam itu. Ye Chong menelepon Zhu Jiayin dan meminta Zhu Jiayin untuk membantu menyelidiki kasus pemburu Paus Johnson. Zhu Jiayin segera menyelidikinya. Zhu Jiayin memberitahu Ye Chong. Pemburu Paus Johnson ini adalah seorang master veteran di dunia barat. Dia menjadi terkenal hampir 100 tahun yang lalu dan menghilang ketika energi spiritualnya habis. Dan kali ini, pemburu Paus muncul lagi di mata semua orang pemandangan. Selain dia, ada 6 orang termasuk Galen tangan besi yang kejam dan Poseidon Titan Notices.
Keenam orang ini semuanya adalah negara adidaya di dunia barat pada saat itu. Kali ini mereka dilahirkan kembali pada waktu yang sama dan berkumpul bersama. Pasti ada konspirasi. Setelah mengatakan ini, Zhu Jiayin berkata dengan sedikit khawatir, "Ye Chong, kamu mengatakan bahwa pemburu paus diam-diam mengamatimu? Aku khawatir tujuan mereka. Itu kamu, kan, pernah memprovokasi mereka?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Saya bahkan tidak mengenal orang-orang ini." Zhu Jiayin berpikir sejenak, apakah itu berarti seseorang mencari mereka untuk berurusan dengan Anda? Ye Chong berkata, itu sangat mungkin. Dan mereka yang memiliki kemampuan seperti itu mungkin adalah hantu. Hantu-hantu ini, biarkan mereka hidup selama 2 hari lagi. Dan mereka tidak mau menyerah. Mereka harus melompat-lompat beberapa kali. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Zhu Jiayin berkata dengan cemas. Haruskah aku meminta Suster Dongfeng untuk segera melindungimu? Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak. Karakter kecil ini, bahkan jika aku belum pulih, sudah cukup untuk menangani mereka. Jadi izinkan saya Dongfeng. Tolong buka rahasianya sesegera mungkin. Zhu Jiayin berkata, oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kemudian, keduanya mengobrol, dan Ye Chong berbicara tentang pergi ke Yidali. Kebetulan sekali, kamu juga akan pergi ke Yidali besok. Zhu Jiayin bertanya dengan heran. Ye Chong tercengang, apakah kamu akan pergi juga? Zhu Jiayin berkata, ya, saya akan ke Yidali untuk melakukan misi. Saya akan naik pesawat khusus ke sana besok. Apakah Anda ingin datang bersama? Ye Chong berpikir sejenak, tapi tetap menolak Zhu Jiayin, tidak perlu. Lagi pula, Zhou Yutong sudah berjanji untuk mengambil pesawat khusus yang dipinjamkan ke Cai Xianggu oleh Pangeran Yidali, jadi lebih baik tidak mengingkari janjinya. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Sekarang, Ye Chong pada dasarnya mengetahui niat pihak lain, dan sepertinya Ghost Road masih menolak untuk menyerah. Meskipun dia baru saja berbicara kasar, dia tidak membiarkan Dongfeng melindunginya. Tapi Ye Chong tahu bahwa orang-orang yang ditemukan di jalan hantu mungkin tidak terlalu lemah. Ye Chong belum memulihkan kekuatannya, jadi dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dalam pertarungan sesungguhnya. Terlebih lagi, meskipun dia menemukan pria berbaju hitam, para pemburu paus pasti akan menemukannya jika mereka ingin menemukannya. Ye Chong berpikir dalam hati, sepertinya dia harus mempersiapkan beberapa orang yang membela diri terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga. Kalau begitu ayo kita coba, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk tidur. Keesokan harinya, hari cerah yang jarang terjadi. Langit di musim dingin seringkali tidak berawan dan berwarna biru. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah, membuat salju di tanah bersinar. Ketika Ye Chong dan Zhou Yutong membawa barang bawaan mereka dan keluar dari villa, matahari bersinar terang. Iya, cuacanya bagus sekali. Zhou Yutong mengangkat wajah kecilnya, membiarkan matahari menyinari pipinya yang cerah. Ye Chong melihat pemandangan indah ini dan merasa sedikit terharu lagi. Namun, hal itu segera dipatahkan oleh teriakan Cai Xianggu. Oh, saya baru saja mengatakan untuk berangkat lebih awal. Jam berapa sekarang? Kita akan terlambat ke bandara. Pesawat khusus kita sudah menunggu di sana. Zhou Yulu tersenyum kata, jangan khawatir, mobilku tidak akan membiarkanmu makan sebentar pun. Tampaknya suasana hati Zhou Yulu sedang baik mengetahui bahwa Cai Xianggu akan berangkat hari ini.
Chai Duofen dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Yutong, menyuruhnya untuk berhati-hati saat pergi ke luar negeri. Setelah itu, Zhou Yulu menyetir dan membawa Chai Xiangwu, dan sopir keluarga Zhou menyetir dan membawa Ye Chong dan Zhou Yutong ke bandara. 1 jam kemudian, mereka tiba di Bandara Luzhu. Melalui jalur pribadi, kami sampai di tempat parkir jet pribadi. Saya melihat 2 pesawat besar diparkir di sana di Bandara Noda. Apakah kamu melihat pesawat berkilau itu? Itu pesawat Pangeran Yidali kita, kata Chai Xiangwu bangga, bersambung.